Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Unjuk rasa menentang kenaikan bahan bakar minyak itu terjadi secara masif di seluruh Indonesia, dan kalau kita lihat ini unjuk rasanya sudah berlangsung sebenarnya di beberapa daerah sudah hampir 1 pekan, karena ada beberapa daerah seperti di Makassar sebagainya sudah berlangsung sejak hari Sabtu yang lalu, jadi hampir 1 pekan. Dan ini masih terus terjadi. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan beberapa orang aktivis yang juga ikut turun langsung dalam berbagai unjuk rasa. Yang pertama dengan Bung Del Pedro Marhen, ini pasti sudah dikenal dari Blog Politik Pelajar. Halo Pedro, apa kabar? Halo Mas Hersu, kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya, tambah segar loh. Sehat. Bukannya turun ke lapangan, bukannya tambah gelap, ini tambah segar nih. Dan berikutnya kita akan ngajak ngobrol, mudah-mudahan ini koneksinya bagus, dengan Muhammad Irwansyah, ini dari jaringan milenial Jakarta ya. Ya, halo Irwan. Dia rupanya ada persoalan koneksi internet. Oke, kita sambil nunggu Irwansyah, tapi kita mulai dari Del Pedro dulu. Del Pedro, ini orang banyak bertanya-tanya ya. Apakah sekali ini kan selamanya kan orang selalu mempertanyakan soal aksi-aksi mahasiswa ini, dan juga kalau sekarang kan bukan hanya aksi mahasiswa ya, berbagai elemen yang turun gitu ya. Dari pengamatan Anda di lapangan, bagaimana situasinya yang sekarang ini? Oke, baik. Terima kasih Mas Hersu. Jadi mungkin saya mulai dari data pemantauan teman-teman Blog Politik Pelajar dulu. Ya. Jadi sejak awal dari September kemarin, teman-teman Blog Politik Pelajar itu melakukan pemantauan terkait dengan aksi September Melawan. Aksi September Melawan ini adalah protes soal kenaikan biaya hidup menyusul kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar minyak sebesar 30%. Nah, sebenarnya ada yang sudah memulai aksi bahkan sebelum bulan September. Jadi di tanggal 28 Agustus, 27 itu beberapa daerah sudah melakukan aksi. Nah, berdasarkan pemantauan Blog Politik Pelajar itu sudah ada 45 titik aksi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 8 hari. Hari ini tuh masuk ke dalam hari ke-10 sebenarnya. Hari ke-10 ini ya? 10. Dalam 8 hari sudah 45 titik lebih. Penyebarannya bukan hanya di kota-kota besar, tapi bahkan di kabupaten dan juga kota-kota lainnya begitu. Jadi bukan hanya aksi provinsi, tapi kabupaten bahkan kotanya juga gitu. Itu berdasarkan pemantauan kami 45 titik aksi lebih. Nah, setelah ini dibandingkan dengan penundaan pemilu jauh berbeda. Aksi penundaan pemilu, penolakan penundaan pemilu itu di hari keberapa hanya mencapai berapa puluh titik, dan ini hanya di hari ke-8 soal BBM dia bisa 45 titik aksi. Nah, itu berdasarkan tabel data sebaran aksinya. Itu tersebar hampir di sejumlah provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan seterusnya. Hampir rata di Sumatera dan juga di Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat kalau saya tidak salah, dan kemudian di Pulau Jawa. Yang belum hanya di daerah timur, NTT, dan seterusnya. Tapi kalau di Sulawesinya itu sudah terjadi demonstrasi. Bahkan di Makassar itu bisa sampai 4 kali, 5 kali melakukan unjuk rasa. Tertinggi torehannya diraih oleh Makassar dan juga Jakarta. Itu soal peta persebaran demonstrasi. Lalu kemudian yang mau saya bilang adalah situasinya di mahasiswa atau di kelompok anak muda, atau yang kita lihat ini semua protes milik semua warga karena menyangkut persoalan real kehidupan sehari-harinya. Itu eskalasinya sudah mulai meningkat karena ini sudah melewati pekan pertama. Di pekan pertama ini belum ada titik terang. Jadi hingga masuk pekan kedua ini sudah mau menaikkan eskalasinya. Nanti di Jakarta juga dalam waktu dekat akan melakukan aksi kembali. Di Jakarta hampir setiap hari ada aksi, cuma dibuat metodenya adalah silakan kampus yang mau melakukan aksi, komunitas organisasi melakukan aksi, silahkan lakukan aksi setiap hari itu, dan kemudian dinaikkan kembali eskalasinya di minggu kedua. Nah, represi seiring dengan aksi yang mulai meningkat, represi juga semakin meningkat gitu. Teman-teman pelajar sudah mulai mendapatkan intimidasi dari Kanit Intel, memberikan laporan bahwa pelajar sudah mulai bergerak, terus kemudian
pelajar di Padang, pelajar di Medan, dan juga pelajar di Jombang itu ditangkap ketika menuju titik aksi. Jadi represi sudah mulai ada, dan beberapa penanganan demonstrasi seperti di Bengkulu, di Makassar juga menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan puluhan hingga ratusan orang lain menjadi korban kekerasan. Nah, jadi kurang lebih gambaran soal situasi di lapangan terkait demonstrasi seperti itu. Kesimpulannya ada 45 lebih titik aksi di pekan pertama atau kita bilang 10 hari awal, dan akan menaik eskalasinya di 20 hari kedua, 10 hari kedua, artinya 20 hari, seiring dengan tidak adanya pemenuhan tuntutan dari pemerintah atau tidak ada tanggapan yang baik memuaskan dari pemerintah. Itu akan terus meningkat, dan seiring meningkatnya itu represi pun kembali meningkat soal penangkapan pelajar dan juga kekerasan terhadap massa aksi. Mungkin itu Mas Hersu soal gambaran di lapangannya. Ya, itu tadi yang Anda sebutkan 45 titik tadi hanya mahasiswa atau termasuk berbagai elemen? Berbagai elemen, bahkan di Makassar itu ojek online ikut konvoy ke dalam aksi yang diadakan oleh mahasiswa. Jadi karena ini mungkin menyangkut isu banyak orang, persoalan real, sehingga ojek online yang terutama terdampak penggunaan bahan bakar minyak akhirnya ikut unjuk rasa gitu. Jadi tidak hanya mahasiswa, elemen lain termasuk warga biasa di Solo, terus kemudian di Jogja ikut turut bergabung. Artinya bukan hanya mahasiswa, dan ini apa ya, kita sebut sebagai bola salju begitu, yang akan terus bergulir dan membesar karena yang terlibat bukan hanya mahasiswa doang, dan yang terdampak juga bukan hanya mahasiswa gitu. Jadi ini semacam momentum karena dapat isu bersama lah, kira-kira begitu ya? Betul. Jadi saya mau bilang kayak gini Mas Hersu. Ya. Dalam demonstrasi yang dilakukan mahasiswa atau pelajar sejak 2019, dia sudah membangun bagaimana fondasi awalnya gitu. Lewat 2019 isu RKUHP dan juga KPK. Terus kita masuk di 2020 itu persoalan soal Omnibus Law. Terus kemudian di 2021 itu soal penanganan pandemi. 2022 soal RKUHP dan juga penundaan pemilu. Nah, di 2022 akhir ini kita bertemu soal isu BBM. Artinya yang mau saya katakan adalah mahasiswa atau anak muda sekarang itu sebenarnya sedang mencari momentum, dan tepat di isu BBM ini semua orang terdampak oleh persoalan BBM. Kalau RKUHP mungkin bisa ada perdebatan, siapa yang kontra, siapa yang pro. Mungkin dalam persoalan KPK ada yang tidak terdampak, ada yang terdampak secara langsung. Tapi kalau BBM itu semua terdampak. Kenaikan langsung naik, bahkan pedagang pun langsung menaikkan harganya pasca pengumuman kenaikan BBM. Nah, artinya ini mencari momentum. Makanya saya bilang, bisa jadi barangkali BBM ini hanya turut mewanti-wanti kepada pemerintah apabila tidak dipenuhi tuntutan penolakan kenaikan BBM ini, maka ini akan bisa berubah menjadi satu gelombang perubahan yang lebih besar dari sekedar naik turunnya BBM. Apalagi di pekan kedua ini belum ada titik terang dari pemerintah. Nah, jangan sampai pendemo warga menaruh tanggal waktu. Jika sampai tanggal sekian BBM tidak diturunkan, maka akan terjadi eskalasi yang lebih meningkat. Nah, artinya di situ hanya menjadi batu loncatan untuk perubahan yang lebih besar. Karena kita sudah memupuk atau kita sudah membangun ini sejak 2019. Dan kita mencari bagaimana momentum yang pas menyatukan kekuatan rakyat. Jangan sampai yang terjadi di dalam suasana batin rakyat adalah sama-sama merasakan penderitaan selama ini. Gitu. Ya. Sehingga dia melakukan suatu perubahan lebih besar. Begitu Mas Hersu. Ya. Jadi ini sebenarnya akumulasi ya. Kalau kita jadi bukan semata-mata persoalan BBM. Betul. Jadi kalau misalnya dalam bahasanya bisa tanda kutip begitu, ini hanya isu yang mau digunakan begitu. Adalah isunya ada apa nih? Ada KPK, ada apa. Tapi sebenarnya ini adalah akumulasi kemuakan warga, kemarahan warga gitu, dengan penderitaan yang sudah naik seleher gitu. Di antara masyarakat yang terdampak baik sejak 2019 masuk ke pandemi hingga sekarang gitu. Sehingga mereka akumulasikan kemuakannya melalui satu puncak akumulasi kemarahan, yaitu kenaikan BBM. Jadi bukan saja barangkali alasannya kenaikan BBM, tapi alasannya karena mereka sudah menderita atau sudah merasakan kesusahan selama ini begitu Mas Hersu. Jadi menurut saya mendengar ini bahwa pekan-pekan depan ini memang akan ada gerakan yang jauh lebih masif gitu ya, dan
jumlah massa yang turun juga akan jauh lebih besar. Iya, betul Mas Hersu. Jadi dalam waktu dekat, mahasiswa khususnya di Jakarta membuat satu pertemuan konsolidasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya dari evaluasi masing-masing organisasi, komunitas, BEM terkait dengan aksi yang sudah dilakukan dalam pekan sebelumnya. Kita evaluasi dan kita merancang satu hal kembali untuk pekan kedua ini bagaimana kita menghadapi persoalan kenaikan BBM ini. Sehingga sudah pasti jumlah masanya bertambah dan juga eskalasinya meningkat seiring dengan tidak didengarnya tuntutan dari warga terkait dengan persoalan kenaikan BBM ini. Ya. Kalau pada waktu lalu beberapa unjuk rasa dulu kan sepertinya tidak ada kesamaan gitu ya. Ada yang memutuskan misalnya kata BMSI ada yang turun, ada BMSI yang lainnya juga tidak turun dan sebagainya. Kalau sekarang apakah di lapangan Anda masih menemukan adanya perbedaan-perbedaan atau friksi di antara elemen-elemen ini? Perbedaan terhadap tanggal waktu turun ada, tapi itu sudah terkoordinasi semuanya. Jadi memang dibuatnya adalah untuk menyambung satu sama lain antar gerakan mahasiswa ataupun kelompok lainnya. Jadi tanggal segini silakan ini yang turun, tanggal ini silakan turun, dan kemudian nanti ketika misalnya satu tanggal kita bertemu sama melakukan aksi juga jadi tidak masalah. Yang pasti adalah bahwa dalam isu BBM ini semua sepakat dan tidak ada fraksi-fraksi terkait mana yang lebih pro atau kontra, gitu, tapi semua sama menolak kenaikan BBM dan terkoordinir untuk melakukan aksi. Silahkan lakukan di tanggal ini, di tanggal ini, dan apabila kita mau melakukan aksi serentak bersama, diputuskan apakah tanggal segini dilakukan atau tidak gitu. Jadi itu memang sudah terkoordinasi antara organisasi atau fraksi-fraksi lainnya gitu. Jadi tidak ada soal dalam isu ini, semua bersatu mahasiswa, bahkan uniknya atau luar biasanya adalah gerakan masyarakat lain juga ikut bersatu gitu, Mas Hersu. Oh, jadi ini clear, aman soal isu sudah selesai ya, cuman soal teknis di lapangan saja ya. Nah, ya. Nah, sejauh ini yang Anda diamati di lapangan gitu, tadi Anda menyebut aparat mulai ada represif dan kemudian ada juga apakah kemudian ini bagaimana respon dari publik menghadapi unjuk rasa teman-teman ini semua? Oke, untuk respon dari publik itu tentunya pasti positif karena mereka juga merasa terwakilkan oleh suara-suara yang disampaikan, dan bahkan dalam kesempatan di ruang yang lain, salah satunya ruang digital, banyak juga dukungan, baik itu merekam atau membagikan video demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan kelompok lainnya gitu. Jadi salah satunya adalah mungkin dorongan yang bisa diajak adalah bahwa sama-sama merekam atau mencatat begitu, mendokumentasikan kebrutalan aparat di lapangan, karena kita percaya bahwa dalam setiap polisi itu ada jiwa-jiwa sambo gitu. Sehingga maka perlu untuk kita mengawal diri atau melindungi diri dengan merekam setidaknya sepaling kecilnya untuk mendokumentasikan apabila nanti terjadi kekerasan, sehingga itu bisa dibagikan. Dan ini yang menjadi tuntutan ataupun ditagih kepada komitmen dari Kapolri yang mengatakan ingin berbenah, ingin memperbaiki citra. Yang pertama dilakukan adalah untuk tidak melakukan kekerasan terhadap massa aksi. Hal itu bisa dibuktikan dengan tidak menggunakan atau melarang penggunaan gas air mata untuk membubarkan atau penanganan demonstrasi. Jadi teman-teman Blok Politik Pelajar juga sebagai upaya kampanyenya membuat petisi di change.org, yaitu perihal penolakan penggunaan gas air mata untuk pembubaran massa aksi. Nah, apabila komitmen Kapolri benar adanya terkait perubahan citra Polri, maka itu harus dilakukan gitu, terkait dengan tidak menggunakan kekerasan serta tidak menggunakan gas air mata gitu. Karena gas air mata menurut sejumlah penelitian dan juga aktivis pegiat demokrasi dan HAM masuk ke dalam kategori penyiksaan dalam keadaan tertentu, sehingga juga membatasi kebebasan sipil. Kebebasan sipil perlu dijamin tanpa adanya penggunaan gas air mata begitu. Itu untuk dari segi represivitas ya. Dan dalam segi penolakan bahan bakar minyak itu banyak dari luar elemen lain yang misalnya terbiasa tidak mengikuti isu politik atau isu sosial, kali ini terikutkan atau terpaksa harus mengikuti gitu karena dia terdampak terhadap kenaikan BBM. Nah, maka ke depan mungkin saya lihat adalah
Justru yang terjadi ketika konsistensi kita bisa berhasil, mungkin dalam 30 hari ke depan, 40 hari ke depan, tetap melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM, akan terjadi satu fenomena sosial yang baru, fenomena gerakan yang baru, di mana ketika itu terus diuji, ketika terus itu dilakukan dengan aksi demonstrasi jalan, tentu akan menemukan hal-hal baru. Kita tahu salahnya apa, bagusnya apa, evaluasinya apa. Nah, jika itu terus terulang, kita akan menemukan satu formula yang bagus. Dan bukan tidak mungkin itu akan menjadi satu imajinasi politik bagi anak muda, bagi mahasiswa untuk mengidamkan satu perubahan besar di mana satu pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan warga. Karena melihat antusias dan juga melihat keterlibatan fraksi atau spektrum masyarakat lainnya dalam penolakan BBM ini. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Hersu. Oke, sebelum kita ngomongin agenda-agendanya dulu ya, tapi kita coba kita bicara soal realitas kan. Selama ini kita tahu bahwa ada pembelahan di tengah masyarakat kita itu ya. Selama ini. Nah, apakah pada isu ini pembelahan itu masih Anda lihat masih ada residu-residunya atau sekarang sudah selesai bahwa ini semua anggap sebagai isu bersama? Kalau saya lihat dalam tatanan masyarakat yang realnya, begitu, saya lihat ini adalah isu yang bersama. Tapi kan kita punya serangan digital atau bentuk tentara dunia maya ini, gitu. Kerap kali memang mengeluarkan narasi atau pandangan yang bodong dan kemudian disebarkan untuk memecah belah. Sebagai salah satu contohnya disebutkan bahwa kenaikan BBM ini narasinya adalah untuk memperbaiki kondisi negara, bla 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 dan seterusnya. Dan kemudian ada juga larangan pelajar yang masih dibayarkan SPP-nya oleh seorang ayah tidak pantas untuk menutup jalan, yang membuat seorang ayah tidak bisa bekerja dan seterusnya. Itu kan narasi yang dibuat, yang kita pandang sebagai narasi yang dibuat oleh kekuasaan gitu. Jadi kita sebut itu bukan perpecahan di antara tatanan masyarakat, karena secara realitas hubungan di masyarakatnya itu siapa yang mau BBM naik itu pasti tidak ada gitu. Semua bersepakat untuk menolak. Nah, tapi dengan hubungan ke atasnya dengan kekuasaan melalui dugaan tangan-tangan tidak terlihat ya gitu atau tentara dunia mayanya itu mengeluarkan pandangan opini bodong untuk memecah belah di antara kalangan mahasiswa yang pada kenyataannya dalam kondisi real itu tidak pernah ditemukan gitu. Jadi saya mau bilang adalah bahwa kalau teman-teman misalnya mendapatkan ancaman dunia maya, kayak mungkin saya mengalami beberapa waktu yang lalu terkait doxing, terkait ancaman dan lain-lain, itu hanya terjadi di dunia maya. Ketika kita ke dunia nyata gitu, ketika kita di lapangan nggak ada yang seperti itu. Semua sepakat untuk menolak penundaan pemilu, semua sepakat untuk menolak BBM gitu. Jadi menurut saya ada satu waktu kita harus mematikan HP untuk tidak terpengaruh oleh narasi yang diproduksi oleh kekuasaan untuk akhirnya meluapkan kemarahan satu hari saja di lapangan gitu untuk kita melihat bagaimana realitas yang terjadi gitu. Karena kalau kita lihat di HP wah kayaknya banyak pro kontra ya gini-gini. Tapi ketika kita keluar rumah enggak, kita lihat realitasnya ya warga kesusahan untuk beli bahan bakar, kita ke bensin eceran udah 15.000, kita lihat antri BBM panjang, itu kan persoalan realitas yang kita hadapi gitu. Sementara narasi kekuasaan yang diproduksi lewat tentara cyber army-nya itu tidak terbukti di lapangan terjadi gitu. Jadi saya hanya mau bilang bahwa kadangkala memang kita harus melihat situasi di lapangannya seperti apa sehingga menemukan bagaimana fakta yang terjadi bahwa tidak ada perpecahan dalam isu di masyarakat begitu Mas Hersu. Ya. Tapi dari pemantauan Anda sekarang itu semasif masalah sebelumnya atau tidak ini yang cyber army-nya mereka ini? Nah, ini jadi satu fakta menarik juga Mas Hersu. Ya. Biasanya setiap ada aksi besar ataupun ada demonstrasi, ada isu, itu anggota blok politik selalu diretas, bahkan bisa sampai 8 sampai 15 anggotanya yang diretas menjelang aksi. Terus setiap menjelang aksi mau kita yang bikin aksinya atau tidak pasti selalu dianggap sebagai dalang dan provokator. Nah, dalam isu hari ini yang pertama represivitas yang diterima oleh blok politik pelajar juga sedikit menurun, bahwa yang terjadi peretasannya hanya satu orang sekarang. Dan ketika aksi juga dilihat bahwa tidak banyak juga aksi yang dilakukan kemudian menuduh blok politik pelajar sebagai dalangnya, itu tidak ada. Nah, kemudian itu dalam skala kecil blok politik pelajar. Skala lebih besar ya dalam soal isu tidak semasif apa yang dilakukan dalam isu-isu sebelumnya soal counter narasi dari kekuasaan. Saya lihat di sosial media terutama di Twitter pemantauannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu masif ya, walaupun masih ada
tapi saya pikir itu nggak terlalu banyak dari isu-isu sebelumnya. Nah, makanya ini jadi satu pertanyaan besar. Apakah memang dari tanda kekuasaan dari rezim sekarang pun sedang goyang itu, atau dia dalam kondisi yang tidak benar-benar solid di dalam, sehingga infrastruktur politiknya tidak memadai untuk menekan opini atau pandangan warga, atau bahkan lebih jauhnya saya mau bilang seburuk-buruknya penanganan kebijakan ataupun seburuk-buruknya melakukan tata kelola pemerintah itu tidak bakal bisa ditutup-tutupi gitu. Setiap keburukan akan tercium atau akan terasa. Tidak perlu kita gelar sederet-deret, warga biasa sudah merasakan. Nah, apa? Mungkin yang kedua yang lebih pas untuk pandangan sekarang itu. Jadi selain memang kekuatan politik untuk melakukan counter narasinya sudah tidak ada, atau yang kedua adalah justru sebenarnya keburukan ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi karena penderitaannya sudah benar-benar terdampak bagi warga. Jadi kesimpulannya adalah saya melihat counter narasi yang dilakukan dalam isu BBM ini memang lebih berkurang dari isu-isu sebelumnya. Oke, tapi kan sebenarnya kalau dari Anda kan intens ya melakukan protes-protes ini, dan saya kira ini soal BBM ini salah satu saja yang Anda protes. Apakah Anda melihat bahwa sebenarnya BBM ini itu sebenarnya adalah salah satu tanda-tanda tadi ya, bahwa rezim ini sudah mulai mengalami yang Anda sebut tadi pelapukan atau goyah gitu, karena banyak sekali keburukan-keburukan yang mereka selama ini terjadi, dan saya kira kita tidak bisa melepaskan faktor ada peristiwa terjadi pada kepolisian. Itu kan juga salah satu simptom dari penyakit yang terjadi pada bangsa ini kan gitu ya. Ya, saya simpelnya mau bilang seperti ini, Mas Hersu. Jadi ada beberapa isu yang selalu kita develop, yang selalu kita kembangkan untuk kita melihat sejauh mana atau kita menguji sejauh mana kapabilitas pemerintah dalam isu ini. Nah, tapi di luar yang isu kita develop, itu tiba-tiba pecah satu isu, dua isu yang tidak kita develop. Artinya kebobrokan dan kehancuran itu tanpa harus kita develop atau tanpa harus kita pantau atau harus tanpa kita kawal, itu sudah tiba-tiba terjadi gitu. Tadi salah satunya contoh soal kepolisian dan soal BBM, soal ekonomi gitu. Itu artinya bahwa itu secara alamiah terjadi gitu. Berbeda dengan isu-isu lain gitu, yang misalnya coba untuk di-develop, coba untuk untuk kita memberikan perhatian ke situ. Tapi ternyata dalam beberapa isu lainnya yang pecah justru isu ini gitu. Artinya itu tadi saya sebut bahwa kebobrokan atau kebusukan itu lambat laun memang terlihat dengan sendirinya gitu, tanpa ada campur tangan atau misalnya tanpa ada satu hal pemantauan yang khusus terhadap isu itu, tapi isu itu sendiri yang tiba-tiba naik dan meledak gitu. Dan itu kalau misalnya kenapa disebutkan kegoyangan dalam satu kekuasaan rezim, ya kita harus percaya gitu bahwa dalam sejarah itu berulang gitu. Kejatuhan Harto waktu itu ya pertamanya soal BBM, dimulai dengan aksi besar-besaran di Makassar, dan itu yang terulang dalam isu BBM kali ini gitu, yaitu adalah soal BBM dan juga aksi dimulai di Makassar. Ya mungkin sejarah itu harusnya menjadi perhatian atau menjadi gambaran bagi pemerintah bahwa dalam isu BBM tidak serta-merta dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan dalam isu sebelumnya. Isu sebelumnya, isu KPK, isu RKUHP, isu penundaan pemilu, mahasiswa coba direpresi dengan pembatasan di kampusnya, dengan pelarangan demonstrasi. Ada beberapa kelompok mahasiswa yang diakomodir tuntutannya, diberikan jabatan. Tapi saya percaya bahwa dalam isu BBM ini tidak bisa, karena kita harus memaksimalkan atau mesamakan frekuensi kita dengan kondisi warga gitu. Ketika misalnya kondisi di warganya sudah panas, sudah marah, terus kemudian kita menurunkan limitasinya, warga akan tahu gitu bahwa ini kelompok tidak benar gitu, atau dia bakal tahu bahwa ini tidak mengakomodir kepentingan kita, sehingga dia sendiri yang melakukan eskalasi kemarahannya. Jadi apapun yang mau coba direduksi atau yang mau coba dilimitasi oleh kekuasaan terhadap unjuk rasa sekarang, menurut saya nggak bakal bisa, karena tetap puncak kemarahannya ada terhadap persoalan yang menumpuk itu gitu. Makanya saya bilang ini secara alamiah muncul, yang pertama secara langsung muncul akibat pengelolaan tata kelola negara yang tidak baik, sehingga muncul satu masalah menjadi masalah besar, dan kemudian tidak bisa menutupi dengan kekuatan palsunya, yaitu tentara cyber army-nya. Kekuatan palsunya tidak bisa menutup itu, tidak terbendung, sehingga yang terjadi adalah kemarahan. Dan apa kemarahan itu dapat
akhirnya mempreteli atau kemungkinan menggoyangkan rezim ini, ya pertanyaannya adalah bagaimana konsistensi kita terhadap persoalan ini dan bagaimana tanggapan pemerintah. Jika memang berlarut-larut seperti ini, maka saya bilang bukan tidak mungkin yang akan goyang adalah kekuasaan ini. Apalagi ini menjelang tahun politik. Semua partai politik, semua politisi udah main kemana-mana gitu, nggak dalam satu kabinet yang solid lagi gitu. Kabinet Jokowi sekarang tidak bakal sesolid ketika 2019, ketika 2020 gitu. Semua sudah mencari masing-masing dari kapalnya untuk menyelamatkan diri gitu. Makanya saya berpikir atau jangan-jangan para buzzer ini, para tentara ARMY ini, dia sudah juga mencari pelabuhan baru atau sudah mencari naungan baru karena dia sudah punya tanda bahwa sebenarnya kekuasaan ini tidak bakal bertahan lama atau sudah mulai goyang. Daripada saya ikut kena marah dari keamanan yang terjadi, lebih baik saya menyelamatkan diri. Nah, maka spekulasinya bisa juga ke sana, Mas. Ya. Oke, nah gini, kan tuntutan sekarang yang muncul adalah menurunkan harga BBM, gitu ya. Nah, saya meragukan apakah pemerintah juga akan menurunkan harga BBM itu. Tapi kalau toh kemudian diturunkan, apakah itu bisa menghentikan aksi-aksi ini? Kalau untuk saat ini, kalau misalnya dalam pekan ke-1 ini, pekan kedua ini diturunkan, saya pikir itu akan menurunkan eskalasi dari masanya. Itu nggak bisa kita pungkiri, karena memang pemicu atau titik pantiknya di situ di BBM. Ketika kembali ke kebijakan awal, ke harga awal, saya yakin itu akan turun. Dan itu memang... Kan harga sudah nggak bisa turun lagi nih, Pedro. Kenapa? Sorry, Mas. Harga yang sudah naik nggak mungkin turun lagi kan? Iya, maksudnya kalau bisa dibatalkan untuk kenaikan BBM-nya. Nggak, maksud saya buat dampak dari BBM itu kan komoditi-komoditi lain sudah naik dan itu rasanya sulit untuk turun lagi gitu. Iya, nah makanya sebenarnya yang mau saya bilang, kalau misalnya dari kenaikan BBM-nya saja yang misalnya diturunkan kepada harga awal, walaupun itu tidak merubah harga produksi bahan pokok yang lain yang sudah terjadi di pasar, menurut saya itu setidaknya bakal memberikan penurunan, tapi sedikit, tidak secara maksimal. Karena mengapa? Karena itu mudah untuk kekuasaan mengeluarkan narasi bahwa tuntutan sudah dipenuhi. Nah, tapi tidak selesai di situ. Nah, itu adalah bagaimana mengembangkan yang tadi saya bilang, bahwa ketika misalnya dalam pekan-pekan selanjutnya kita melakukan demonstrasi, dan demonstrasi itu tetap terjaga hingga pekan-pekan selanjutnya, yang terjadi perubahannya bukan semata-mata ingin naik dan turunnya BBM. Gitu. Jadi kurang lebih gambaran gitu. Andai kata pemerintah menurunkan BBM besok, saya pikir itu akan mengurangi gerakan yang akan terjadi hari ini. Walaupun dengan catatan harga bahan pokok di pasaran itu tetap tidak akan turun. Tapi BBM disesuaikan kembali dengan turun, itu akan sedikitnya mereduksi gerakan ini atau menurunkan. Tapi harga bahan pokok tidak ikut menurun. Nah, tapi kalau misalnya dalam pekan kedua, pekan ketiga yang terjadi tidak ada penurunan BBM, bagi saya atau menurut saya, yang terjadi bukan hanya persoalan naik turunnya BBM, itu akan menjadi satu perubahan sosial yang lebih besar gitu. Karena masyarakat telah merasakan, jadi mau BBM turun sudah dirasakan dampaknya gitu. Dan kembalikan di harga awal, perubahan dari dinamika yang terjadi soal demonstrasi tadi, evaluasi, berkembang dan seterusnya, merubah satu pandangan bahwa sebenarnya perubahan yang kita minta bukan hanya soal turun naiknya harga BBM, tapi ada hal yang lebih dari itu gitu. Soal akumulasi kemuakan dari 2019, teman mahasiswa yang mati 2 orang, 3 pelajar, terus kemudian soal penggunaan kekerasan oleh kepolisian, baik kilometer 50, baik kasus Sambo, itu kan satu hal yang ada dalam persoalan bangsa ini terkait reformasi di tubuh polisi. Nah, saya pikir dengan meleknya banyak warga dalam realitas politik melihat hal itu akan yang merubah nanti imajinasinya bukan hanya naik turun BBM, tapi berdampak pada perubahan sosial yang lebih besar gitu, Mas. Ya, jadi artinya sebenarnya kebobrokan itu sudah terjadi sekian lama gitu. Cuma sekarang ini kasus BBM ini membuka mata publik gitu. Jadi mereka bisa melihat itu ya. Agak berat dong, situasinya sudah seperti point of no return ya kelihatannya buat pemerintah sekarang ini ya. Iya, betul Mas Henry. Cuma yang saya bilang tadi, kalau tidak cepat direspon atau tidak cepat ditanggapi, apalagi saya pikir moral atau sense of crisis dari pemerintah itu sudah hilang gitu. Ketika teman-teman demonstrasi di depan DPR justru di dalam merayakan ulang tahun Puan Maharani. Dan ada isu juga pejabat-pejabat di Pertamina gajinya menaik gitu. Terus kemudian pengadaan di DPR soal horden, soal kalender,
terus kemudian IKN, pembangunan PSN, proyek strategis nasional, terus kemudian infrastruktur lainnya. Saya lihat itu adalah bentuk sense of crisis gitu. Jadi saya mau bandingkan Jokowi dengan ibu saya dalam situasi krisis, lebih pandai ibu saya gitu. Oh ya? Ibu saya dalam situasi krisis dia bisa memanage keuangan, mana yang prioritas, mana yang tidak. Kayaknya yang lebih prioritas adalah pendidikan dan kesehatan untuk keluarga. Jadi belanja-belanja yang lain sama ibu saya dihilangkan yang nggak penting. Renovasi rumah, beli horden sama ibu saya dikurangin yang nggak penting seperti itu. Dia prioritaskan kepada kesehatan, pendidikan, makan sehari-hari. Nah, dalam situasi krisis ini kita nggak lihat hal itu dari pemerintah. Pemerintah tidak melihat itu sebagai prioritas gitu. Makanya saya bilang lebih bukan hanya sekedar dia mencabut subsidi atau mengurangi subsidi, tapi lebih dari itu dia tidak melihat adanya penderitaan atau sense of crisis itu di masyarakat gitu, tidak punya satu pandang itu, sehingga malah mengadakan pengadaan apa, belum lagi nanti kita mau berhadapan dengan G20 dan seterusnya, itu yang nggak sinkron dengan situasi masyarakat. Makanya saya punya kesimpulan dalam situasi krisis antara Presiden Joko Widodo dengan ibu saya atau terutama emak-emak lainnya, ibu-ibu lainnya, saya pikir lebih pintar dan lebih cerdik untuk melakukan keputusan adalah emak-emak dalam situasi krisis. Nah, Anda ngomongin soal emak-emak ya. Kita kan melihat fenomena munculnya emak-emak itu pada Pilpres 2019 lalu ya. Apakah fenomena ini kenapa kok saya belum lihat ini fenomena emak-emak di lapangan atau sudah muncul sebenarnya saya aja yang tidak dengan cermat mengamatinya. Nah, ini jadi satu mungkin ajakan juga kepada mama, memang dilihat gitu. Biasanya mama selalu garda terdepan dalam menyiapkan tenaga bagi para demonstran ataupun perlindungan. Misalnya teman-teman mau ditembak oleh gas air mata atau batu, mama maju ke depan untuk melindungi sebagaimana melindungi anaknya sendiri, menyediakan logistik, keperluan air dan seterusnya. Itu terjadi dalam setiap demonstrasi. Nah, dalam demonstrasi BBM ini banyak juga dilakukan oleh mama, tapi kita lihat belum kembali masif. Nah, makanya saya mau berpesan sebenarnya adalah untuk mama sendiri barangkali juga jangan menunggu gerakan mahasiswa atau gerakan pelajar, tapi sebenarnya mama sendiri bisa menciptakan gerakannya gitu. Mama bisa bawa pancinya, bawa katelnya, bawa wajannya, pukul-pukul di jalanan, terus kemudian ketika demonstrasi bergabung dengan kelompok lainnya, bawa wajan, pukul-pukul sebagai bentuk bahwa dapurnya juga terganggu gitu, kebutuhannya juga terganggu gitu. Nah, makanya menarik untuk melihat satu fenomena yang berulang, yaitu soal pelajar turun aksi dan mama yang turun aksi. Dua fenomena ini kan yang tercipta di 2019 dan kemudian seharusnya itu kembali muncul dan menjadi satu support atau pendukung dalam gerakan September Melawan ini atau dalam penolakan BBM. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Del Pedro untuk kesempatannya ngobrol ini, tapi nanti kita update lagi ya tentang peta gerakan di lapangan seperti apa ya. Jadi namanya gerakan gerakan September Melawan ya. September Melawan. Ya, GSM gitu ya, bukan G30S. ya, ya. Baik, terima kasih Del Pedro dari Blog Politik Pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.